Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man ja'alahu syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi alladhina adhhaba anhum rijsa ahlal baiti wa yutahhirahum tathhira. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar atau kama qala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tiada henti Allah memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluknya yang merupakan nama dan sifat Allah Ar-Rahman. Kemudian tidak terkecuali kepada kita sebagai orang-orang yang senantiasa mengimani, dan lisan kita senantiasa mensyukuri nikmat itu dengan kalimat-kalimat thayyibah dibarengi dengan penguatan dalam hati sekaligus implementasi dalam bentuk perbuatan. Karena syukur itu sebagaimana iman harus 3 unsur. Iqrar bil lisan, lisannya mengakui, mengikrarkan, kita mengucapkan alhamdulillah, itu iqrar bil lisan. Wa tasdiq bil qalb, hati kita membenarkan, meyakini sepenuh hati. Kemudian wa amalun bil jawarih atau wa amalun bil arkan, dan amal perbuatan kita menunjukkan keimanan itu atau syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menunaikan yang fardu, apalagi ditambah dengan yang tatawwu, yang sunnah itu. Setiap pagi kita i'tiraf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Itu i'tiraf sekaligus doa kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kita berada di waktu pagi itu karena nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita pun berharap ketika sampai di waktu sore, itu pun kita berharap dalam keadaan senantiasa dalam nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali, akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Selanjutnya kita bersolawat untuk Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Kita memohon solawat kita kepada Allah agar senantiasa ditetapkan, dilimpahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para jamaah rahmani rahmakumullah, pekan yang lalu kita sudah ngaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
yang sudah kita sampaikan ada beberapa poin berkaitan dengan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman, dan diantaranya adalah juga kita nukilkan pada surah Al-Fath ayat 29 bahwa karakter orang-orang beriman itu adalah senantiasa punya prinsip yang tegas terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang yang kuat terhadap sesama mukmin. Begitulah yang digambarkan bahwa orang-orang yang ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, bersama Rasulullah, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita sudah melewati masa itu dan kita tidak mungkin masuk pada kelompok komunitas yang telah berlalu itu. Kita jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebersamaan setiap mukmin yang secara fisik tidak mungkin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih ada kesempatan bagi kita untuk kebersamaan itu. Maksudnya senantiasa bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahmani rahmakumullah, kemudian pada poin yang ke-36 ada di surah Al-Maidah ayat 57 sampai 58, Allah pun menyeru kepada orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali menjadikan orang-orang yang mempermainkan, yang memperolok-olokkan agama ini sebagai teman setia, sebagai pemimpin, sebagai sesuatu yang kita serahkan kepercayaan kita kepadanya. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba, jangan kalian jadikan orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai ejekan, sebagai permainan, baik itu dari orang-orang yang telah mendapatkan Alkitab, umat sebelum umat Rasulullah misalnya, ataupun orang-orang kafir secara keseluruhan. Tidak boleh dijadikan sebagai wali. Bentuk jamaknya aulia. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Konsekuensi sebagai mukmin, tidak boleh menjadikan orang-orang yang menjadikan Islam ini, menjadikan sunnah ini sebagai bahan ejekan, sebagai bahan permainan untuk dijadikan pemimpin. Itu sampai dikatakan seruannya kepada orang-orang yang beriman. Di penghujung ayat ini juga seakan-akan menggunakan syarat in kuntum mu'minin, jika kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Sehingga mafhum muwafaqahnya itu setiap mukmin dengan tegas dilarang menjadikan orang-orang yang mempermainkan agama ini, yang memperolok-olokkan, yang menghina, yang mengejek, yang melecehkan, dan hal-hal yang semisal dengan itu untuk dijadikan sebagai pemimpin atau teman setia itu. Ada juga bukan orang kafir, tetapi ada sifat-sifat kemunafikan. Mungkin dia secara zahir, secara KTP dia muslim, tetapi ketika mereka diajak untuk sholat, mereka juga menjadikannya sebagai ejekan dan permainan. Di ayat 58, wa idza nadaitum ila shalah
apabila kalian ajak untuk sholat, untuk menegakkan sholat, untuk iqamatus sholat, ittakhadhuha huzwa. Dia menjadikan ha di sini kembalinya kepada sholat. Ittakhadhuha, mereka menjadikan sholat itu juga sebagai huzuan wala'iban. Jadi tidak boleh kita mempermainkan, membuat guyonan tentang sholat, apalagi mengejeknya. Misalnya kita punya teman, ente tak ke masjid di Jumatan, oh sudah saya mau toro kan ada masih orang-orang seperti itu termasuk, walaupun dia hanya secara lisan, itu sungguh sangat berbahaya ya. Berbahaya karena itu akan menjadikan kebiasaan mempermainkan syariat ini. Begitu juga sunnah-sunnah yang lain, sunnah-sunnah yang lain. Enjek racalan aja mak nyeceng pula banjir malolo ibang kona naik. Ada dulu orang-orang seperti itu tuh ada. Ketika kita menghidupkan sunnah, oh tak kelar melea silet jongguna eyobu. Ada orang-orang seperti itu, bahkan lebih keras daripada itu, sampai mengatakan bahasa yang seharusnya tidak layak keluar dari seorang mukmin, sampai umpatan ya, yang umpatannya itu menggunakan kata-kata maaf goblok, masya Allah, tidak layak tuh keluar dari lisannya seorang mukmin. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, itu pada poin yang ke-36 seruan Allah Subhanahu wa taala, nidaatur rahman li ahlil iman. Kemudian pada poin yang ke-37 masih di Al-Maidah, sekarang di ayat 87 sampai 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibat, tidak boleh kalian itu mengharamkan apa yang baik-baik, di mana yang baik-baik itu jelas halalnya, dihalalkan bagi kalian. Wala ta'tadu, kalian jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Batas-batas Allah sudah jelas, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga jelas. Yang tidak jelas itu disebut sebagai syubhat. Dan jangan main-main dengan syubhat itu, yang tidak jelas itu. Maka ketika seseorang menghalalkan yang diharamkan, atau kebalikannya mengharamkan yang dihalalkan, berarti dia sudah masuk pada pelanggaran terhadap batas-batas Allah, himallah, batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Sudah bermain-main dengan syariat Allah Azza wa Jal, dan itu dikatakan sebagai orang yang mu'tad, orang-orang yang melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dengan tegas menggunakan kalimat larangan, wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Apa di antara bentuk perilaku melampaui batas? Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal, atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yuhib, maksudnya Allah itu sangat murka, Allah tidak suka, maksudnya Allah sangat benci, yaitu kepada al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas-batas itu. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah, makanlah
kalian dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian, halalan yang halal, thayyiban yang baik, yang halal dan bernutrisi kalau bahasa kita, yang halal dan bergizi. Mungkin ada ya makanan yang halal tetapi tidak bergizi mungkin. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan rezeki ini semuanya pasti bermanfaat. Tapi kadangkala karena ulah manusia sehingga nilai gizinya, nutrisi yang ada pada makanan itu hilang atau memang sengaja dibuang. Hukum asalnya memang itu boleh dan masih halal, tetap halal. Hanya saja kalau sudah tidak memberi manfaat bagi mukmin itu dia akan tinggalkan. Makanan, minuman, ucapan, perbuatan, pekerjaan, apa saja aktivitas walaupun halal tetapi tidak memberi manfaat bagi mukmin itu akan ditinggalkan. Bukankah ketika kita ngaji hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah itu Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam buku itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk barometer tolok ukur kebaikan Islamnya seseorang itu adalah diantaranya dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuknya. Boleh tapi tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Pembicaraan hukum asalnya mubah, boleh. Tetapi ketika pembicaraan itu tidak memberikan faedah, tidak memberikan manfaat, maka dia akan tinggalkan. Saya sampaikan ke teman-teman di Situ Bondo, ketika mereka minta nasihat untuk berhenti dari merokok, saya sampaikan, coba tuh amalkan nih hadis. Hadis ini ketika Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, entah berapa kali antum selama sehari semalam mengucapkan itu, baik mengucapkan secara langsung ketika selesai berwudu mengucapkan itu, ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ketika selesai melaksanakan aktivitas di majelis mengucapkan subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di situ ada syahadat. Ketika Anda sholat di tasyahud awal, tasyahud akhir, di situ ada syahadatain. Ketika mendengar kumandang adzan, di situ juga berapa kali kalimat-kalimat itu terinstal, tetapi berapa persen pengamalan kita sebagai konsekuensi dari ungkapan itu. Ketika seorang mengucapkan atau mendengarkan dan dia faham dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu hatinya berikrar, membenarkan, lisannya mengucapkan, perbuatannya menunjukkan, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada penafian dan penetapan. Di situ ada al-wala, ada al-bara. Ketika orang sudah mengucapkan atau mendengarkan kalimat-kalimat syahadat tauhid itu, ketika dilanjutkan dengan syahadat Rasul, dengan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia tuh berikrar bahwa aku pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusannya, bahwa dia Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Di antara konsekuensi daripada itu, dia mengimani, dia membenarkan apa yang datang dari Rasulullah, ia pegang teguh, ia tunaikan.
Karena Al-Hasyr ayat 7 Allah perintahkan, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepadamu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fakhuduhu, ambillah, tunaikan, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah itu tinggalkan. Pasti kalian akan mendapatkan al-fauz. Bukankah di ayat yang lain, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima? Maka orang yang mengucapkan ini pun konsekuensinya di antaranya juga makna lain. Dia hanya mau beribadah dengan apa yang telah diteladankan, dicontohkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, karakter, barometer, tolok ukur, timbangannya yaitu orang-orang yang bagusnya Islamnya seorang, dia akan tinggalkan tuh sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangankan berbahaya, jangankan merugikan, yang boleh tetapi tidak bermanfaat dia akan tinggalkan. Nah, itu kita sampaikan demikian. Kemudian teman-teman, engke Pak, ternyata keng beruk si atikul. Tapi perlu berlatih dan perlu komitmen. Insya Allah setelah berapa lama kemudian menyampaikan, alhamdulillah Pak, kami sudah taubatan nasuha. Ya, Masya Allah itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah. Jadi itu pada poin yang ke-37, kita tidak boleh mengharamkan apa yang sejatinya halal dan tidak boleh menghalalkan apa yang telah diharamkan. Dan ternyata yang dihalalkan itu lebih banyak. Makanan dan minuman yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Kalau kita mau menyebut nama-nama hewan, yang dilarang itu kan cuma hitungannya bisa dihitung itu. Tapi yang halal banyak sekali. Apalagi kaidahnya dalam urusan muamalah itu hukum asalnya adalah boleh, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaidah dalam urusan ibadah. Karena hukum asalnya manusia itu bebas taklif. Ketika orang itu diperintahkan beribadah, berarti dia ada taklif, ada beban. Hukum asalnya manusia itu tidak ada beban syariat. Makanya dalam kaidahnya itu al-aslu fil ibadah haram hatta yadullad dalil alal amr. Hukum asal dari ibadah itu adalah terlarang sampai ada perintah. Tapi bagi mereka yang mengikuti hawa nafsunya, mereka yang melampaui batas, yang hulu, yang berlebih-lebihan, ketika dia mengamalkan ibadah kemudian kita nasihati, enggak boleh mas sampean lakukan begini, justru dia terbalik kaidah yang dipakai. Memang ada larangannya, terbalik itu yang dipakai, itu terbalik kaidahnya. Makanya kita penting ngaji dengan baik dan benar. Nah, ya mas sekalian rahmani rahmakumullah. Kemudian poin yang ke-38 di Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Di situ merupakan tahrimul khamr wal maisir wal ansab wal adzam wal azlam. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya hanya saja khamr itu menggunakan harful tahsir ya. Sesungguhnya hanya saja khamr itu al-maisir, judi dengan berbagai bentuknya dan implementasinya, wal ansab wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah kalau zaman dulu, berkurban untuk berhala, menyembelih untuk selain Allah. Semua itu rijsun,
sesuatu yang harus ditinggalkan sebagai bentuk kemungkaran, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai dikatakan itu semua min amalis syaitan, termasuk perbuatan dari syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah semua itu, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau khamr sudah faham, sudah jelas, kaum muslimin semua tahu. Maisir ternyata ada perbuatan-perbuatan yang sebetulnya termasuk hukumnya maisir tetapi dianggap biasa di masyarakat. Kalau saya ambil contoh perlombaan yang hadiahnya itu diambil dari urunan dari peserta, ya. Misalnya menjual kupon seharga 500 atau 1.000 rupiah, kemudian perlombaannya misalnya jalan-jalan santai, jalan-jalan sehat. Setiap peserta harus beli, kemudian nanti diundi. Nah, itu termasuk dalam bentuk-bentuk maisir. Bentuk-bentuk maisir. Di situ ada gorornya, di situ ada jahalahnya, di situ ada, kalau bahasa kita, money game, ya. Lomba memancing ikan. Hadiahnya apa? Setiap peserta harus bayar 100.000 misalnya. Nah, jadi seperti itu. Itu banyak sekali, banyak sekali. Baru halal memancing itu kalau memang untuk dikonsumsi, atau dia memancing kemudian nanti bebas tanpa pendaftaran, tapi begitu ngena, jadi istilahnya membeli dengan cara memancing karena untuk memfasilitasi mereka yang hobi memancing misalnya, kemudian nanti ditimbang berapa kilo, bayar per kilonya berapa. Nah, itu halal, ya. Halalan thayyibah, boleh. Yang tidak boleh yang kita sampaikan, memancing itu lomba yang hadiahnya sepeda motor, hadiahnya apa itu, ya, dengan cara seperti itu. Itu di masyarakat kita masih banyak yang melakukan. Di satu sisi mereka tidak memahami, di sisi lain mereka juga tahu tetapi sengaja melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arisan misalnya, arisan itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang tidak boleh. Termasuk undian, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jika arisan itu misalnya ada 10 orang, ditetapkan dari 10 orang itu masing-masing biaya arisannya 10.000, misalnya setiap pekan atau setiap bulan misalnya. Kemudian ada komitmen bagi yang kena akan memberikan konsumsi, yang kena memberikan konsumsi, maka dia telah melakukan praktek riba. Praktek riba. Karena arisan itu adalah meminjamkan uang. Meminjamkan uang. Dalam meminjamkan itu tidak boleh dia mengambil manfaat. Kalau mau mengambil manfaat dari uang itu harus dengan cara yang halal. Bagaimana caranya? Buat untuk modal usaha, buat jual beli. Jadi itu termasuk riba kalau melakukannya demikian. Maka kita sampaikan kepada teman-teman
Saya ambil contoh jemaah sekalian. Ada seorang bertanya, Pak, bagaimana hukumnya arisan kifayah? Saya sampaikan, sebentar saya tanya, itu komitmennya apa? Ya arisan, Pak. Nah, ketika arisan kifayah, yang ketempatan itu harus memberi konsumsi, maka itu juga termasuk riba. Riba. Ada yang bertanya lagi, oh enggak Pak, kami sebetulnya mengadakan perkumpulan kifayah itu untuk kekompakan masyarakat, di situ dilatihkan tata cara perawatan jenazah supaya mereka itu hadir dan disiplin, maka dibuatlah arisan. Jadi tujuan utamanya itu adalah perkumpulan, bukan arisan. Maka yang demikian itu boleh. Jadi boleh ya. Jadi harus dilihat dulu akadnya, tapi tidak boleh ngakal-ngakali. Yang tahu persis itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia unjuk meleh halal anu bae dirubah nih, bukan arisan, dibuat perkumpulan. Nah, itu ngakal-ngakali yang seperti itu. Ya mas sekalian, begitu juga di kalangan ibu-ibu ada arisan. Kalau di sana itu ada arisan dasawisma, dawis, ada arisan PKK dan yang semisal dengan itu. Maka para suami harus mengingatkan kepada para istri untuk itu, supaya sekecil apapun riba itu tetap haram. Tidak boleh kita mengkonsumsinya, tidak boleh kita menggunakannya. Jemaah sekalian rahman rahimakumullah, ketika Allah melarang khamr, judi, menyembelih untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, dan itu dikatakan sebagai amal perbuatan syaitan, Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat 91, innama yuridu syaitan, sesungguhnya, dan yang semisal dengan itu, kedengkian, kebencian, kemarahan, kemurkaan, dendam dan semisalnya. Di situ fil khamr, dalam khamr, wal maisir, dan di dalam perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah. Al khamr dan maisir itu yasuddakum an dzikrillah, termasuk perbuatan setan, dan setan itu menghendaki kalian untuk melarang, untuk menghalang-halangi dari zikrullah, supaya kalian lalai dari zikrullah. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ad-dunya mal'una wa mal'un ma fiha? Dunia ini adalah terlaknat, dan semua yang ada di dunia ini terlaknat, kecuali orang yang berilmu, kecuali orang yang mengamalkan ilmu, kecuali majelis zikir, dan yang hal-hal yang mengantarkan kepada majelis zikir itu. Wa anis salah, dan juga melarang, menghalang-halangi dari salat. Fahal antum muntahun, masihkah kalian itu akan tetap kemudian tidak mau berhenti? Jadi masih diberi kesempatan bagi orang-orang yang mungkin pernah atau sedang bermain-main dengan ini, dengan khamar, dengan judi, dengan ansab, dengan azlam, itu masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika si hamba itu bertaubat, dia yakin Allah Azza wa Jal adalah Al-Ghaffar, Allah adalah Al-Ghafur, Allah adalah Ghafirudz dzambi wa Qabilut taubi. Allah mengampuni dosa dan mengabulkan taubat. Kita mengetahui jamaah sekalian, tahapan tahrimul khamr itu, pengharaman khamr itu ada tahapannya, tidak langsung dilarang, tetapi ada tahapan-tahapan. Dalam Al-Quran itu ada 3 kali ya, pengharamannya. Yang pertama, mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang khamr dan judi. Katakanlah, khamr dan judi itu adalah dosa besar.
Di dalam khamr dan judi itu ada manfaat-manfaat bagi manusia. Begitu juga ada dosa-dosa yang ada, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi ketika mereka bertanya, di dalam Al-Quran itu ada 13 pertanyaan yang menggunakan kata-kata yas'alunaka, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil jibal, yas'alunaka tentang 13 pertanyaan itu, anil ahillah dan yang semisalnya. Tahapan yang kedua, jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala disuruh menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka tentang khamr dan judi itu ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar, mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, supaya orang-orang berakal memilih. Tentu orang berakal akan memilih, dia akan meninggalkan karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Di surah An-Nisa ayat 43, seperti sudah kita sampaikan beberapa pekan yang lalu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menunaikan sholat, mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan sukaro, dalam keadaan mabuk. Barulah kemudian di Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa taala secara tegas, sesungguhnya khamr dan judi itu, kemudian menyembelih untuk berhala, mengundi nasib, itu termasuk rijsun min amali syaitan, termasuk kemungkaran, termasuk hal yang keji di sisi Allah Azza wa Jalla, dan itu termasuk perilaku atau perbuatan dari syaitan. Kemudian Allah tegaskan fajtanibu, tinggalkan, jauhilah semua itu la'allakum tuflihun. Ketika ayat ini turun dalam periode Madinah, maka kemudian mutlak haramnya khamr itu. Di awalnya cuma diberi penjelasan tentang manfaat dan mudaratnya, kemudian dalam kondisi tertentu dilarang untuk mabuk, ketika mau sholat aja dilarang mabuk, setelah itu masih boleh, barulah kemudian dengan tegas dilarang untuk secara mutlak. Seperti pernah kita ngaji bahwa khamr itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah, Abu Dawud, dari Abdullah ibni Amr, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ada beberapa redaksi yang dari Abdullah bin Abbas itu, atani Jibril, datang kepadaku Jibril, faqala, seperti itu. Yang ini kita redaksinya dari Abdullah bin Umar, lu'inatil khamru ala asyra aujuh, khamr itu dilaknat dari 10 sisi, bi'ainiha, zatnya, khamrnya itu sendiri dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dilaknat itu maknanya adalah haram. Wa asiriha, orang yang memerasnya, dulu kan diperas ya, orang yang memerasnya atau produsennya. Wa mu'tasiriha, orang yang meminta untuk diperaskan, jadi tengkulak, pemilik dari perusahaan itu, ini pekerjanya, ini pemilik perusahaan, dia tidak ikut memeras, dia tidak ikut memproduksi, tetapi dia termasuk pemiliknya. Wa ba'i'iha,
kemudian pembelinya, pembeli dari khamar itu, wa mubta'iha, dan penjualnya, wa hamiliha, pembawanya, kurir, karyawan yang membawa, wal mahmulati ilai, atau yang diminta untuk dibawakan kepadanya, agen, subagen, wa akili thamaniha, pemakan hasilnya, pemakan hasilnya, mungkin pejabat yang memberikan izin, kemudian dia atas izin pembuatan produksi khamr dengan segala bentuknya itu, dia dapat fee, baik itu sebagai fee maupun gratifikasi, maka dosanya double itu, yaitu sebagai fee sekaligus sebagai gratifikasi. Wa syaribiha, peminumnya, wasaqiha, atau yang menuangkan, yang memfasilitasi. Jadi begitu dirinci oleh Nabi SAW, dijelaskan secara detail, maka tidak ada celah untuk penghalalannya itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tambahkan lagi pada poin yang ke-39 ayat 94 pada surah Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh benar-benar kalian akan diuji oleh Allah dengan sesuatu dari binatang buruan yang kalian akan begitu mudah dengan tangan kalian. Mungkin telurnya dari burung yang buruan itu, atau anaknya yang belum bisa terbang. Warimahukum, atau kalian menggunakan tombak, karena ketika itu masih menggunakan sederhana dengan tombak dalam berburu itu. Ketika kita berihram, orang yang berihram didatangi dengan burung yang bebas itu, tidak boleh kita menangkapnya. Liya'lamallah, Allah berikan cobaan demikian di saat kalian mudah untuk menangkapnya, di saat kalian dengan tangan kosong, dengan tanpa bersusah payah mampu untuk menangkap binatang buruan di saat kalian berihram, atau kalian menggunakan tombak atau yang semisal dengan tombak, seperti ketepil, seperti panah, seperti senapan, atau yang semisal dengan itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liya'lamallah, supaya Allah itu tahu, may yakhafuhu bil ghaib, siapa di antara kalian itu yang takut kepada Allah di saat tidak ada yang melihat kecuali Allah Azza wa Jalla. Yakhafuhu bil ghaib, takut kepada yang ghaib, Allah Azza wa Jalla, para malaikat yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyaksikan, untuk mencatatnya. Sama dengan ketika seorang syekh ditanya, ya syekh, kenapa saudara kami muslim di Palestina itu dibantai oleh orang Yahudi Zionis? Bukankah Allah Azza wa Jalla sangat mampu? Dengan begitu bijaknya syekh itu menjawab, di Al-Quran itu ada 12 umat yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah sangat mampu tuh. Allah juga sangat mampu untuk membinasakan kaum Zionis Yahudi itu. Tetapi kita berhusnudzon, di situ ada takdir bagi saudara kalian, saudara kita muslim yang syahid karena dibantai itu, Allah akan mengantarkannya kepada derajat syuhada. Dia pilih dari hambanya yang syahid karena mempertahankan agamanya itu.
Atau bagi mereka yang di luar sana, yang jauh dari bumi Palestina, hikmahnya adalah supaya diketahui siapa yang berpihak kepada Muslim dan siapa yang berpihak kepada Yahudi Zionis itu. Itu hikmah yang bisa diambil sementara, kata Syekh itu kepada muridnya. Di ayat ini kemudian dilanjutkan, faman i'tada ba'da dzalik, barang siapa yang berlebih-lebihan melampaui batas dari sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk ujian. Kalian dilarang berburu, kalian dilarang menangkap hewan buruan, binatang buruan di saat kalian berihram, padahal kalian itu sangat mampu untuk menangkapnya, tidak usah bersusah payah, tidak perlu berlari-lari, kalian bisa dengan tangan kalian. Bahkan hewan buruan, binatang buruan itu datang kepada kalian, kalian mampu. Tetapi kalian ternyata betul-betul takhafu. Kalian itu takhafuna bil ghaib. Mereka itu yakhafuhu bil ghaib. Mereka takut kepada yang ghaib, kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian masih melanggar itu, kalian termasuk famani atada. Barang siapa yang melampaui batas dari demikian itu, falahu adabun alim, maka baginya azab yang pedih. Jadi itu sebagai cobaannya, Mas. Sama halnya ketika Bani Israel dilarang menangkap ikan di hari Sabtu, padahal di hari Sabtu itu ikan pada banyak berdatangan, ya. Akhirnya mereka ngakal-ngakali dengan membuat jebakan-jebakan di luar hari Sabtu untuk membuat jebakan. Sama dengan itu, sebagai bentuk cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau di zaman sekarang ya Mas kalian, kita betul-betul diuji kan? Dan jangan pernah merasa aku aman dari ujian itu. Jangan. Kecuali ucapan itu diungkapkan, aku aman dari fitnah ini birahmatihi, dengan rahmatnya, itu boleh. Gadget ada di tangan kita, koneksi internet setiap saat. Begitu mudahnya kita, terserah kita. Mungkin tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Digunakan untuk apa itu? Android itu, handphone itu. Itu adalah contoh nyata dalam kehidupan kita saat ini. Apakah kita mau gunakan untuk ketaatan atau sebaliknya? Naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, itu yang bisa kita sampaikan. Belum selesai, kita lanjutkan insyaallah jika Allah takdirkan kita berjumpa. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.